يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وبعلومه في الدارين عن شيخي في مجلس شيخ الإمام الحبيب زين بن إبراهيم سميث حفظه الله ورعاه وشدد خطاه وبلغ كل عمله ورجاه في خير وفي عافية amin ya rabbal alamin. Ila angal masih hikayat al-mukhlisin, riwayat cerita tentang orang-orang yang ikhlas. Kadzal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul. Adapun Imam Syafi'i radhiyallahu taala mengatakan iza sahal hadisu fahuwa mazhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah mazhabku, jalanku, prinsipku. Jadi prinsip Imam Syafi'i radhiyallahu taala adalah hadis yang sahih. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau juga mengatakan waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma ala an la yunsabu ilayya minhu harf. Dan saya kepingin orang-orang yang mengamalkan ilmu ini tidak menisbatkan kepadaku walaupun satu huruf. Saking nggak mau ada apa-apa gitu. Jadi emang pengen murni amalnya karena Allah. Jadi kalau kita menisbatkan ke Imam Syafi'i, sebenarnya Imam Syafi'i nggak mau. Makanya sebutnya ada Asy-Syafi'i, ada Asy-Syafi'iyah. Apa Syafi'iyah? Yaitu pengikut Imam Syafi'i. Yang murid-muridnya ashab. Makanya juga nyebut muridnya itu bukan murid, bukan tilmid, tapi ashab. Tawadu ya, sebutnya ashabus Syafi'i, artinya murid, sama seperti Nabi. Sebutnya kan sahabat. Para sahabat Nabi as-sahabah. Padahal mereka ya murid Nabi, mereka belajar dengan Nabi. Mereka tahu ini, tahu itu, bisa ini, bisa itu, ya semuanya daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah yang sering kita kalimat, yang sering kita dengar daripada kalimat laula murabbi ma'araftu rabbi. Itu kalimat yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala gitu, memuji Nabi. Laula murabbi, kalau bukan orang yang mendidik, mengenalkan kepada Allah, aku nggak kenal kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi murabbi itu adalah orang yang mendidik jiwa, mendidik sanubari untuk kenal dengan Allah. Allah namanya murabbi. Kemudian waditu iza nadartu ahadan ayyudharallahu haqqa ala yadayhi. Dan jikalau aku ingin juga apabila aku mendebat seseorang supaya Allah Ta'ala menampakkan kebenaran apa? Ala yadayhi, dari orang tersebut, bukan dari saya. Kalau lagi debat itu biarin dia tuh yang benar, bukan saya. Tuh, itulah Imam Syafi'i itu nggak pengen ada apa-apa. Jadi emang pengen murni amal ibadahnya karena Allah Ta'ala. Itulah emang ciri-ciri tanda orang yang ikhlas. Kemudian sahib Az-Zubat. Ada sahib artinya pengarang dari kitab Az-Zubat. Kitab Zubat yang sangat populer ya di kalangan pesantren ya, itu adalah nadom fikih, tentang fikih-fikih, tentang hukum-hukum fikih, tapi dibuat nadoman ya. Az-Zubat sonnafaha wa huwa fi safinatin ma'a jama'atin. Jadi pengarang kitab Zubat namanya adalah Ibn Ruslan. Ini beliau mengarang kitab Zubat di kapal ya, lagi berlayar di kapal, beliau ngarang kitab ini ma'a jama'atin, bersama jamaahnya, bersama kelompoknya ya. Wa kanu fi basti wa akli wa syurbin wa huwa fi syuglin anhum bitasnifin. Adapun jamaahnya ini dalam keadaan senang makan minum, dan beliau ini Al-Imam Ibn Ruslan sedang sibuk ya, artinya nggak sibuk daripada makanan minuman, tapi sibuk dengan ngarang kitab yang bernama Az-Zubat ini. Falamma an khatamaha ja'ala min fawqiha hasatan wa min tahtiha hasah. Dan ketika beliau sudah menghatamkan daripada naduman ini, jadi nadok satu batu di atas dan satu batu di bawah. Kemudian waramaha fil bahri ba'daan mana'ahu minar rami man hadar. Dan beliau melempar tadi itu karangannya itu ke laut. Setelah ya ada orang yang melihat itu, dilarang, jangan dibuang, apa yang dibuang.
Tapi beliau buang. Makanya dikasih batu, diganjel lagi batu supaya nyemplung begitu, supaya ngambang, supaya jalan. Faqala lahum, maka beliau berkata kepada mereka, "Khalluni, udah biarkan aku. Idza kana tasnifi khalisan liwajhillahi ta'ala fala yadurruhul ma." Kalau memang karanganku ini murni karena mengharap Allah Ta'ala, pahala dari Allah Ta'ala, fala yadurruhul ma, maka tidak akan dirusak oleh air. Nah, dalam riwayat lagi di sini ada riwayat lagi mengatakan setelah tadi dilempar ke air itu, makanya tadi kan diganjel ya, atas bawah pakai batu, dilempar ke laut daripada kitab tersebut. Sedangkan orang-orang di situ yang melihat dilarang, jangan dibuang. Tapi beliau mengatakan kalau memang karanganku ini murni karena mengharap Allah Ta'ala saja, maka tidak akan dirusak oleh air. Akhirnya di sini dikatakan tahqiqan, ini juga belum mengamalkan daripada ayat Al-Quran yang berbunyi kullu syai'in halikun ila wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya Allah Ta'ala. Lahul hukmu, yaitulah Allah Ta'ala yang punya ketentuan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya semuanya dikembalikan atau semua akan kembali. Qala ba'duhum fi tafsir zalik, sebagian ulama mengatakan dalam tafsir tersebut kullu syai'in halikun wa fanin ila ma urida bihi wajhullahi ta'ala fa innahu baq. Artinya daripada ayat itu sebagian ulama menafsirkan, artinya segala sesuatu hancur, binasa kecuali yang memang orang itu ingin zatnya Allah Ta'ala itu akan kekal. Artinya segala sesuatu yang amalkan Allah Ta'ala akan kekal. Wa bisababin ikhlasi sahibiz zubat, dan juga tentang sebab daripada ikhlasnya pengarang kitab Zubat, hamanal maujun kitabahu ila syatil bahri, ombak membawa kitabnya ke tepi pantai. Ya. Wa hunaka unasun sayyaduna fa iza huwa fi syabkatin ahadihim, dan di pantai tersebut ada manusia, ada sekelompok orang yang pelayan, ada sekelompok orang pelayan yang sedang menjaring ya, menjala di situ. Fa zahaba bihi ila ahadil ulama'i tilkal jazirah. Setelah itu ketika nelayan tadi jaring itu nemuin tuh kitab itu. Kemudian kitab itu dibawa kepada salah seorang ulama yang ada di pulau situ, di tempatnya dia itu. Akhirnya apa? Faqarahu, dibaca ini kitab sama ulamanya. Fa iza huwa kitabun fihi fawaidun ala mazhabil Imam Syafi'i. Ini kitab isinya berisi tentang faidah-faidah daripada fikih mazhab Imam Syafi'i. Fa amara bi kitabatihi wa nasrihi, maka diperintahkan lagi untuk ditulis lagi, diperbarui cetakannya mungkin begitu, dan disebarkan. Fantasara zalikal kitab bi barakati ikhlasi muallifi, maka tersebarlah itu kitab dengan berkahnya ikhlasnya pengarangnya. Walizalika qala fi badil abiyatihi, dan karena itu juga musonifnya ini mengatakan dalam baitnya, dalam bait syair itu, syair kitabnya itu Zubat itu, beliau mengatakan wallaha arjul manna bil ikhlasi walillahi wallaha arju, hanya kepada Allah Ta'ala aku mengharapkan al-manna bil ikhlasi, mengharapkan karunia dengan sebab ikhlas. Likai yakuna mujibal khalasi, supaya aku menjadi sebab keselamatan kelak di hari kiamat. Itulah orang yang ikhlas, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.